一命，秦南，你给我等着！谁先来？Kembali lagi, seperti biasa admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Peerless Martial. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan yang memperlihatkan kata-kata yang sebelumnya Kinan ucapkan membuat tetua ini begitu takjub kepadanya. Ia sampai setuju dengan Kinan karena apapun yang terjadi di masa depan nanti itu tidak ada satupun orang yang bisa mengetahuinya. Berkat perkataan Kinan lah membuatnya tersadar dalam mimpi panjangnya. Alhasil ia mengumumkan kalau penilaian peringkat ini tidak adil, jadi ia akan mempersilahkan semua peserta untuk naik ke tingkat kedua. Wei Hao sungguh tidak suka kepada Kinan karena mengambil alih perhatian semua orang dari dirinya. Maka karena itulah Wei Hao berjanji di kesempatan lainnya juga, Kinan harus membayar apa yang telah dia lakukan. Sesaat kemudian, ketua ini pun memberikan sesuatu dan selama para murid berada di atas ranah alam Xiantian dan di bawah alam Yuzhong, maka dengan ini mereka bisa membagi tempat dan dapat melakukan penerobosan di berbagai wilayah kecil secara acak. Berbeda dengan Kinan yang telah melihat misteri dari balik monumen batu itu, maka ketua ini memberikan satu hadiah lagi kepadanya. Namun tentunya Kinan tidak akan mampu menelannya secara bersamaan sebab buah ini hanya efektif jika ditelan untuk pertama kalinya. Setelah menjelaskan semuanya, tetua ini pun mengajak para peserta untuk melanjutkan penilaian, tapi sesaat itu goncangan pun mulai terjadi di tempat tersebut. Seketika aja para peserta langsung dibawa berpindah ke tempat lain dan di sana sudah ada tetua lainnya yang telah menunggu mereka. Bagi tetua ini dirinya sangatlah berbeda dari penjaga lantai pertama. Para peserta tidak akan bisa mengajak dirinya berbicara maupun bekerja sama dengannya. Dalam lantai kedua ini 5 murid teratas akan menerima hadiah sedangkan sisanya akan langsung diusir dari Paviliun Wuyuan. Setelah itu kini tetua pun mulai mengeluarkan sebuah busur. Di sana para peserta dipersilahkan untuk menggunakan busur tersebut dan menembakkan anak panahnya. Tetua ini mempersilahkan para peserta untuk menggunakan busur ini dengan menembakkannya pada puncak gunung. 谁先来？ Di sisi luar orang-orang tahu kalau pemilik busur ini adalah sosok legendaris, jadi tidak mudah untuk menarik busurnya. Berhubung ini adalah senjata kuno, maka Kinan dan Huangku merupakan orang yang paling diuntungkan karena mereka berdua selalu menerapkan teknik bela diri kuno. Tetua Tianyi tentu saja senang mendengar hal tersebut. Sedangkan Miao Miao sendiri begitu percaya kepada Kinan karena sebagai pelayan Tuan Putri ini dia harus selalu menepati posisi pertamanya. Kembali ke lantai kedua yang kini adalah giliran dari Hualong. Ia pun mulai mendekati busur matahari dan mengarahkan semua kekuatannya. Walaupun anak panahnya berhasil menancap di gunung tersebut, namun terlihat kalau Hualong merasa tidak begitu puas padahal ia sudah mencoba yang terbaik. Akan tetapi para peserta lainnya terpukau akan kekuatan Huanglong karena dia mendapatkan nilai 4.500 poin. Saat ini 2 murid dari sekte Xuanling berada di urutan ketiga dan keempat sedangkan Huanglong berada di tepat di posisi kelima. Mereka pun merasa khawatir akan pergeseran peringkat karena Wei Hao dan Huangku masih belum melakukan penilaian. Sekarang adalah giliran dari Chen Su'er. Namun ada yang tidak beres karena Chen Su'er seakan-akan kelelahan bahkan ia tidak bisa mengalirkan kekuatannya ke dalam busur itu. Yang menyebabkan anak panahnya tidak bisa terbang jauh.
Para peserta lainnya mulai menganggap remeh sekte Xingyu, padahal Chen Su'er ini merupakan kebanggaan dari sekte itu. Alhasil Huang Long pun segera memanfaatkan kondisi ini, ia mengambil busur tersebut dari tangan Chen Su'er sambil memberikan ejekan kepadanya. Kinan menyadari kalau saat ini Huang Longlin telah menggunakan metode tercela, dan di sana juga dia sepertinya mampu meningkatkan kekuatan seseorang dengan mudah. Alhasil anak panah yang Huang Long keluarkan ternyata mampu membuat gunung itu bergetar. Dan nilai yang ia dapatkan adalah 4.800 poin. Sekarang adalah giliran dari Wei Hou, dia dengan begitu percaya diri yang mulai mendekati ke arah busur. Sebelum melakukan penembakan ia lebih dulu menggunakan teknik api miliknya. Seketika saja Wei Hou pun dipenuhi oleh kekuatan dan ketika itu jugalah ia pun mulai menembakkan anak panahnya yang mana sekarang ini mampu membuat lubang pada gunung tersebut. Nilai yang dirinya dapatkan adalah 5.100 poin dan saat ini dialah yang berada di posisi pertama. Hanya saja Huang Long meminta untuk tidak puas dulu sebab dirinya akan melampaui nilainya. Huangku dengan begitu percaya diri langsung menggunakan teknik seni bela diri kunonya. Ia pun mengambil busur itu dan siap untuk menembakkan anak panahnya. Anak panah yang dirinya tembakan itu juga mampu membuat goncangan pada gunung tersebut, yang mana nilainya sendiri adalah 6.900 poin. Para murid seketika saja terpukau akan kehebatan Huangku. Mereka memberikan pujian atas keberhasilannya karena nilainya lebih baik daripada Wei Hou. Seni bela diri kuno memang merupakan hal yang bagus pada lantai kedua ini. Mereka meyakini kalau peringkat pertama akan jatuh ke tangan Huangku. Tetua ini memberikan pujian kepada Huangku karena dengan kekuatannya, ia sepenuhnya dapat bersaing dengan rata-rata alam bawah tingkat keempat. Huangku menerima pujian tersebut dengan begitu gembira, hanya saja sepertinya ia baru ingat kalau Kinan belum melakukan penilaian. Sebagai sesama kultivator seni bela diri kuno, Huangku memintanya untuk tidak mempermalukan dirinya. Alih-alih mengangguk, Kinan memberitahu kalau nilai yang Huangku miliki sangatlah buruk. Itu sama sekali tidak pantas disejajarkan dari para kultivator seni bela diri kuno. Ia akan menunjukkan apa itu kekuatan sebenarnya dari seni bela diri kuno. Kinan pun mengambil busurnya dan siap untuk melayangkan anak panahnya. Serangan yang dirinya lancarkan benar-benar membuat semua pihak terkejut. Pasalnya nilai yang didapatkan oleh Kinan adalah 9999 yang tidak ada ujungnya. Di sana ia pun kembali menyinggung Huangku karena nilai yang dia dapatkan sangatlah jauh berada di bawahnya. Alhasil Huangku yang sombong tadi pun hanya bisa merasa kesal, terlebih lagi Kinan semakin mengolok-ngoloknya. Setelah itu kompetisi lantai kedua sudah selesai dan 5 besar juga sudah ditemukan, yaitu Kinan, Huang Long, Huang Ruolin, Huang Hu, dan juga Huangku. Mereka pun akan dipindahkan ke tingkat selanjutnya dan tetua ini meminta untuk segera bersiap karena bagaimanapun mereka akan melakukan penilaian di tingkat selanjutnya. Hanya dalam satu kali gerakan saja para murid pun dipindahkan ke lantai ketiga. Sedangkan tetua ini masih berada di satu tempat. Akan tetapi dirinya langsung dikejutkan dari getaran yang terjadi pada bukit tadi yang mana ternyata bukit itu telah hancur. Tetua Tianyi menjadi begitu bahagia karena sekali lagi murid dari sekte Xuanlingnya telah kembali mendapatkan tempat pertama. Tianyi meminta tetua Pang untuk tidak merasa khawatir. Karena setidaknya Huangku berada di posisi kedua, selain itu dia hanya sedikit lemah dari Kinan. Xin kemudian berpindah dan kita dibawa kembali kepada 5 murid yang telah berhasil naik ke lantai selanjutnya. Berbeda dengan tempat-tempat sebelumnya, lantai ketiga ini dipenuhi oleh energi spiritual hingga sesaat kemudian tetua itu pun datang. Dia membenarkan kalau tempat ini sangatlah kaya akan aura spiritual. Kompetisi lantai ketiga merupakan kompetisi antara martial spirit dan juga pil. Siapapun yang berhasil menciptakan pil dalam kurun sesingkat ini, maka mereka diperbolehkan untuk lanjut ke tahap keempat. Yang ternyata mereka tidak akan menggunakan sebuah tungku karena jika mereka sampai menggunakan hal itu, maka ujian ini sama saja dengan ujian lainnya.
Mendengar apa yang tetua itu katakan membuat orang-orang di luar terkejut karena bagaimana bisa mereka mengumpulkan roh dengan mengubahnya menjadi pil hanya dengan tangan kosong aja. Bahkan alkemis terbaik dari sekte Lian saja tidak akan mungkin bisa melakukan hal tersebut. Tetua sekte Li merasa tuan mudanya akan unggul karena dia itu memiliki martial spirit harimau hati ungu. Dan dirinya yakin tuan mudanya pasti memiliki peluang menang yang lebih baik. Kembali ke dalam lantai ketiga, di sini Huang Long masih belum tahu apa mengenai cara mengumpulkan ramuan pil. Hanya saja kekuatan spiritual yang berada di tempat itu mampu memberikan manfaat yang begitu besar pada pelatihan spiritualnya. Huang Long pun mengeluarkan martial spiritnya. Tetua ini pun begitu terkejut dan tindakan dari Huang Long karena memilih untuk memperkuat martial spiritnya. Ia memuji ketenangan yang Huang Long miliki dan ini juga merupakan kesempatan untuk bisa lanjut ke langkah selanjutnya. Selain Huang Long, Huang Ruolin juga melakukan cara yang sama dengan martial spirit yang dirinya miliki. Mungkin mengumpulkan energi spiritual menjadi pil bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Tidak mau kalah, Huang Ku juga mulai mengeluarkan martial spiritnya. Walaupun begitu, tetua ini agak pesimis kepadanya karena meskipun semangat bela diri dari pedang kuno itu sangat kuat, tapi akan terlalu sulit baginya untuk mengumpulkan energi spiritual menjadi pil. Giliran selanjutnya adalah Wei Ho yang juga mengeluarkan martial spiritnya, hanya saja ia menggunakan cara yang sedikit berbeda. Tetua ini tahu kalau martial spirit hati api ungu miliknya mampu meredam kekuatan spiritual dengan baik. Sedangkan untuk Kinan sendiri tidak melakukan apapun, ia bahkan tidak bisa mengeluarkan martial spirit yang membuat tetua ini penasaran yang menganggap kalau Kinan sudah menyerah pada ujian lantai ketiga. Huang Ku kembali memberikan ajakan kepada Kinan karena jika ia tidak segera mengeluarkan martial spiritnya, maka pembentukan pilnya akan terlambat. Bahkan dia menjamin kalau Kinan tidak akan bisa mendapatkan energi spiritual apapun. Karena ia harus ingat kalau sebelumnya seni bela diri kuno milik Kinan jauh melampauinya. Selain itu, bagaimana cara Kinan menggunakan martial spiritnya yang baru berada di kelas 8 demi bisa mengumpulkan energi spiritual. Mendengar hal tersebut, tetua ini pun meminta Kinan untuk menyerah aja. Karena bagaimanapun martial spiritnya tidak akan mungkin bisa mengumpulkan energi spiritual yang besar. Kinan hanya tertawa karena dirinya malah diremehkan oleh tetua ini. Alasan Kinan tertawa karena semangat bela diri itu dilahirkan dan ditakdirkan. Tetua ini pun memberitahu bahwa anak berusia 3 tahun aja pasti akan dihormati di dunia seni bela diri, sedangkan yang lemah akan secara alami tidak memiliki kualifikasi. Kinan memberitahu kalau sejak jiwa seni bela dirinya terbangun, ia sudah mengalami begitu banyak cemoohan dan juga penindasan dari berbagai pihak. Namun kini Kinan akan menjelaskan kepada tetua ini aturan yang ada pada dunia ini. Pada akhirnya sebuah tekanan yang begitu kuat pun muncul yang mana Kinan mengeluarkan kesatria kunonya. Melihat apa yang terjadi, tentu membuat teman-temannya begitu senang, sedangkan orang-orang yang berada di lantai ketiga hanya bisa terkejut saja dengan kekuatan yang Kinan keluarkan. Orang-orang menyebutnya sebagai Ling Dan Su atau hantu pil ajaib. Siapa yang menduga kalau Kinan memiliki hal itu? Bahkan kekuatan ini jauh melampaui para peserta lainnya. Orang-orang ini meminta aliansi bisnis untuk menjelaskan bagaimana Kinan melakukan semua ini. Jiang bilang juga tidak menduga bagaimana bisa martial spirit yang berada di kelas 8 mencapai tingkat seperti itu. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.